Ada sebuah kisah tentang seorang pilot wanita yang beralih profesi menjadi wali kota di Filipina. Beberapa lama menjabat sebagai pemimpin, wanita ini telah banyak mendapatkan prestasi serta pujian dari masyarakatnya. Namun, sangat disayangkan, nasibnya harus berakhir tragis ketika dirinya berusaha mengungkapkan kejahatan dari suaminya sendiri, yang juga merupakan seorang politikus. Dan sampai kisah ini berlangsung, jenazah wanita tersebut belum juga ditemukan. Apa kejahatan yang dilakukan oleh suami wanita itu? Dan bagaimana kasus ini bisa terungkap tanpa ditemukannya jenazah korban? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Perjalanan karir seorang Gisela Bendong Bonil yang berawal dari seorang pilot kemudian beralih ke dalam dunia politik merupakan suatu hal yang tak terduga. Sebagai wanita pertama yang menjadi pilot komersial dari AirAsia Filipina, Gisela telah banyak mengukir prestasi. Pada tahun 2016, Gisela memulai perjalanan baru dari seorang kapten pesawat menjadi wali kota di daerah Bien Unido, Bohol, Filipina. Transisi ini bukan tanpa alasan semata. Gisela melangkah ke peran yang sebelumnya dipegang oleh suaminya yang bernama Nino Ray Bonil, yang telah menjabat selama 3 periode berturut-turut. Peralihan posisi dari kokpit ke balai kota sempat membuat suatu perdebatan di kalangan dunia politik di daerah itu. Mereka mempertanyakan pengalaman Gisela dalam pelayanan publik dan memaksa dirinya untuk bisa cepat beradaptasi. Gisela kemudian mendaftar sebuah kursus kilat tentang tata kelola kota karena ia bertekad untuk membuktikan prestasinya di tempat baru tersebut. Meskipun banyak tantangan, Gisela sebagai wali kota terlihat banyak memberikan kemajuan. Ia memprioritaskan perkembangan dalam pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan program tenaga kerja. Tujuan Gisela saat itu jelas untuk meningkatkan perekonomian Bien Unido dan menaikkan kualitas hidup warganya. Namun, ketika ia bekerja tanpa lelah untuk konstitusinya, tiba-tiba suatu badai masalah datang pada kehidupan personalnya. Dari sudut pandang luar, orang-orang melihat Gisela dan Nino menjalani kehidupan yang sempurna dan sukses. Hampir seolah-olah mereka ini adalah suatu pasangan yang sangat menginspirasi. Kisah mereka dimulai pada tahun 2010 ketika Nino bertemu dengan Gisela di sebuah konferensi yang ada di Taclibaran, yaitu ibu kota dari Bohol, dan dari sana mereka memilih untuk berhubungan. Beberapa lama berpacaran, Nino kemudian membawa Gisela untuk pergi ke Bien Unido. Lalu pada tahun 2012, hubungan mereka semakin intens dan keduanya menikah dengan upacara sipil setelah mengetahui Gisela sudah hamil selama 2 bulan. Dan masih di tahun yang sama, tepatnya di bulan Juli, mereka menyambut buah hatinya ke dunia. Beberapa tahun kemudian, pada 2015, mereka memperkuat komitmen dengan melaksanakan pernikahan di gereja yang indah dan akhirnya mereka sah secara agama dan negara. Namun sayangnya, tak lama setelah itu, hubungan pasangan tersebut tiba-tiba mulai berantakan. Masalah keuangan melanda mereka dan tindakan KDRT perlahan-lahan mulai terjadi. Wanita yang pernah menerbangkan pesawat internasional kini merasa kalau dirinya terjebak dalam sebuah hubungan yang toksik dan ia berniat untuk menemukan jalan keluar. Singkat cerita, ketika kalender telah berganti ke Juni 2017, ketegangan dalam rumah tangga itu mencapai puncaknya. Gisela akhirnya mengambil langkah yang tegas, di mana pada tanggal 6 Juni 2017, Gisela pergi ke daerah Tagbilaran bersama sahabatnya yang bernama Angela Layson untuk memulai proses perceraian terhadap suaminya dan juga mengajukan pengaduan korupsi yang dilakukan pria itu. Gisela ternyata telah menemukan dokumen yang membuktikan Nino telah menyalahgunakan dana publik selama masa jabatannya sebagai wali kota dulu. Dan Gisela telah berencana untuk mengundurkan diri sebagai wali kota untuk selamanya. Namun, ia ingin menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu.
Kemudian, setelah menyelesaikan urusan di Takbilaran, Gisela dan Angela berencana untuk pergi ke kota Cebu karena ada acara lainnya di sana. Namun, tiba-tiba ada dua orang pegawai kota yang bernama Brian dan juga Wilfredo. Mereka mencoba meminta Gisela dan Angela untuk berhenti terlebih dahulu di Bien Unido dengan alasan ada beberapa dokumen darurat yang harus ditandatangani oleh Gisela sebagai wali kota. Perubahan tujuan yang mendadak ini mau tak mau disetujui oleh Gisela. Ketika tiba di Bien Unido, mereka tinggal di sebuah camp menyelam untuk menginap. Saat itu, putra dari Angela ternyata ikut dalam perjalanan tersebut. Ia tidur di kamar lain, sedangkan Gisela dan Angela tidur sekamar berdua. Lalu sekitar jam 2 dini hari, ada 4 orang pria bertopeng tiba-tiba masuk ke dalam kamar Angela dan Gisela. Seketika mereka langsung menyerang Angela dengan memukulinya, kemudian menyetrum lalu mata serta mulutnya ditutup dengan lakban. Di dalam keadaan gelap itu, ia mendengar suara Nino di antara penyerang, di mana Nino menuduh Gisela telah berselingkuh darinya sambil melakukan penyerangan fisik kepada Gisela. Angela juga sempat mendengar Gisela memohon sambil memanggil Nino dengan nama panggilannya In untuk menenangkan pria itu. Namun sayangnya, Nino mengabaikan tangisan Gisela lalu menyeretnya keluar kamar. Dan saat itulah terakhir kalinya Angela berada bersama Gisela. Setelah itu, Gisela dibawa ke atas perahu dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dibungkus selimut. Ketika Gisela bangun, ia memohon sekali lagi kepada Nino untuk memaafkannya. Tapi Nino yang telah gelap mata dengan tega menarik rambutnya sambil meneriaki kata-kata kasar kepada Gisela dan seketika menembak Gisela tepat pada bagian kepala. Kemudian waktu telah menunjukkan subuh hari. Nino dan anak buahnya mengikat tubuh Gisela ke sebuah batu besar, kemudian membungkusnya lagi dengan jaringan penangkap ikan dan langsung melemparnya ke laut lepas yang membatasi kota Bohol dan kota Cebu. Dan saat itulah keberadaan Gisela tidak pernah ditemukan lagi. Di sisi lain, Angela dan putranya dipaksa untuk masuk ke dalam sebuah mobil van dan mereka dibawa ke sebuah dermaga yang ada di Bohol. Saat itu mereka sempat diancam untuk tetap diam atau tidak mereka akan dieksekusi juga. Mereka juga diberikan tiket palsu atas nama Gisela agar nantinya terlihat Gisela pernah menaiki kapal feri dengan tujuan kota Cebu bersama mereka. Lalu ketika Angela telah tiba di kota Cebu, Angela dengan berani melaporkan penculikan tersebut kepada pihak kepolisian, serta juga kepada keluarga dari Gisela. Angela menolak bungkam walaupun ada ancaman yang mengerikan dari para pelaku. Ketika mendapatkan laporan itu, pada tanggal 8 Juni 2017, polisi langsung melakukan pencarian sehari setelah hilangnya Gisela. Polisi menemukan bukti di sebuah pulau bernama Malingin yang terletak di Bien Unido, di mana terdapat sebuah perahu yang bagian depannya berlumuran cairan merah yang mungkin saja bisa menjadi saksi bisu atas laporan sebelumnya. Tim penyelidikan semakin intensif melakukan pencarian. Saat menyelam menjelajahi titik hilangnya Gisela, usaha mereka menghasilkan bukti penting lainnya. Mereka menemukan sebuah selimut di tengah laut itu. Angela sebagai saksi kemudian membenarkan bahwa selimut itu mungkin telah digunakan untuk membungkus tubuh Gisela untuk diangkut ke atas perahu. Hal ini semakin memperkuat dugaan kepolisian bahwa adanya tindakan pengeksekusian. Di sisi lain, setelah mendapatkan laporan dari Angela, polisi juga langsung bergerak menangkap Nino dan komplotannya untuk dimintai keterangan. Menghadapi tuduhan tersebut, Nino tetap teguh pada pendiriannya bahwa ia tidak melakukan kejahatan itu. Nino memutarbalikkan cerita dengan mengklaim kalau Gisela masih hidup dan memilih untuk bersembunyi. Namun, usahanya untuk mengalihkan kecurigaan seketika hancur dalam sekejap. Di mana ketika sepupu dari Nino yang bernama Riolito Bonil akhirnya mengakui perannya dalam kejahatan ini. Riolito mengaku ia mengemudi perahu pompa yang digunakan untuk aksi eksekusi tersebut. Ia juga mengungkapkan rincian mengejutkan bahwa Nino telah menembak Gisela tepat pada bagian kepalanya. Kesaksian ini terbukti penting dalam menetapkan urutan kejadian yang menyebabkan meninggalnya Gisela.
Ketika tim penyidik menyelidiki lebih dalam, mereka mendapatkan kejahatan ini telah terencana. Rekaman CCTV dan pernyataan saksi mengungkapkan bahwa memang Gisela dan Angela telah dipaksa untuk kembali ke Bien Unido dalam keadaan mencurigakan. Meskipun jasad Gisela belum ditemukan, jaksa dapat memberikan bukti yang kuat untuk menuntut Nino Ray dan komplotannya. Mereka menggabungkan bukti forensik, pernyataan para saksi, dan juga rangkaian hilangnya Gisela dengan memberikan dasar yang kuat untuk tuduhan pengeksekusian dan penculikan. Lalu pada tahun 2018, Departemen Kehakiman awalnya membatalkan tuduhan terhadap Nino dan membebaskan para tersangka, sehingga hal ini menyebabkan kemarahan publik. Namun, setelah mendapatkan aksi keras dari publik, Departemen Kehakiman meninjau kembali keputusan tersebut. Reaksi Nino di pengadilan yang tertawa saat mendengar jaksa penuntut menguraikan kejadian ketika pengeksekusian membuat semua orang tercengang. Meskipun jelas ia pelakunya menurut semua orang, Nino tetap menyangkalnya sambil menunjukkan tak ada tanda-tanda penyesalan di wajahnya. Hal ini menjadi momen menyedihkan yang hanya menambah rasa sakit bagi mereka yang mencintai Gisela. Lalu saat Nino keluar dari ruang sidang, saudara perempuan Gisela yang bernama Mikai Bendong tak dapat menahan diri dengan berteriak mengatakan kepada Nino, "Kamu adalah iblis, Nino." Ucapan tersebut mewakilkan kemarahan dan kesedihan keluarga serta masyarakat yang masih terguncang dengan kejadian ini. Kemudian 5 tahun berlalu setelah pengeksekusian Gisela. Nino yang telah lelah dengan segala tuduhan kepadanya akhirnya memilih untuk mengakui seluruh kejahatannya. Ia mendapatkan tuduhan penculikan, pengeksekusian, penahanan ilegal, dan kekerasan fisik. Setiap tuduhan tersebut memiliki bobot hukuman penjara bertahun-tahun, yang mana jika dilihat dari hukuman pengeksekusian saja, Nino bisa mendapatkan hukuman penjara selama 40 tahun lamanya. Namun seiring dengan berjalannya persidangan, jaksa penuntut masih menghadapi sebuah perjuangan yang berat. Tidak ditemukannya jasad Gisela telah menjadi tantangan yang signifikan. Selain itu, tanpa bukti penting ini untuk menentukan inti kejahatan begitu kompleks, sehingga jaksa harus bergantung pada bukti yang tidak langsung dan pernyataan dari para saksi untuk mengembangkan kasus. Lalu pada tanggal 8 Februari 2022, Nino Ray Boniel dan 3 terdakwa lainnya mengajukan tawar-menawar pembelaan, yang mana ini merupakan sebuah perjanjian hukum yang ilegal antara pembela dan penuntut dalam sebuah kasus pidana. Terdakwa menawarkan untuk mengaku bersalah atas tuduhan pengeksekusian, tetapi meminta hukuman yang lebih ringan. Berita ini sempat mengejutkan banyak pihak karena mengingat beratnya tuduhan yang dijatuhkan kepada pelaku di awal tuntutan. Namun jaksa penuntut dalam hal ini, setelah mempertimbangkan tantangan yang mereka hadapi dan mengingat tak begitu kuatnya bukti yang mereka punya karena jasad tidak ditemukan, penuntut akhirnya menerima kesepakatan dari tim pembela tersebut. Sebagai hasilnya, pengadilan menjatuhkan hukuman 8 hingga 14 tahun penjara, yang mana seharusnya untuk kasus pengeksekusian berencana di Filipina harusnya dapat dihukum selama 40 tahun penjara. Namun di samping itu, keempat pelaku masih harus menghadapi tuduhan terpisah seperti penahanan ilegal dan penculikan yang akan dilakukan di pengadilan lainnya. Hal ini dapat memungkinkan para pelaku mendapatkan hukuman penjara seumur hidup jika mereka terbukti bersalah. Pada tanggal 1 Juli 2017, Pantai Bohol telah menjadi tempat berkabung bagi keluarga, teman, dan masyarakat. Mereka berkumpul melakukan upacara peringatan untuk mengenang dan menghormati Gisela Boniel. Di sana, bunga-bunga ditaburkan ke perairan dan lilin-lilin menerangi hari itu ketika orang-orang bersumpah untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Gisela semasa hidupnya. Upacara tersebut juga sebagai simbol perjalanan yang menyedihkan bagi masyarakat Bien Unido yang berduka atas kehilangan sosok pemimpin.
Selain itu, sahabat sekaligus saksi kunci, yaitu Angela Leeson, menyampaikan tentang komitmennya yang teguh terhadap pelayanan publik dan mimpinya untuk menerus perjuangan dari Gisela. Kepergian Gisela telah menciptakan kekosongan kepemimpinan dan nasib tragisnya juga memicu perbincangan yang lebih besar. Kasus ini telah menyoroti sebuah tantangan yang akan dihadapi oleh seorang perempuan dalam dunia politik Filipina, termasuk risiko penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini juga menjadi acuan bagi reformasi untuk melindungi pemimpin perempuan dan memberikan keamanan dalam pemerintahan. Pengungkapan kekerasan dalam pernikahan Gisela dan Nino telah membawa perhatian penting pada isu kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dimanapun, bahkan di antara para tokoh penting. Untuk mengenang jasa Gisela, berbagai kampanye dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga dan membela hak-hak perempuan yang ada di Filipina. Upaya ini juga memastikan warisan yang ditinggalkan Gisela harus terus menginspirasi perubahan positif dan berfungsi sebagai pengingat bahwa pentingnya melindungi dan memperdayakan perempuan. Namun, perlu diingat kembali bahwa tawar-menawar pembelaan yang mengurangi hukuman Nino Ray dan komplotannya dari hukuman 40 tahun penjara menjadi 8 hingga 14 tahun penjara saja telah membuat banyak orang mempertanyakan apakah keadilan telah benar-benar ditegakkan.